Shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan, kembali lagi dengan sapaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita melakukan setiap aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambilkan dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 25 hingga ayat 59. Namun saya akan membacakan satu ayat di ayat 35, demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada mereka, "Akulah roti hidup. Orang yang datang kepadaku tidak akan lapar lagi, dan orang yang percaya kepadaku tidak akan haus lagi." Amin. Demikian firman Tuhan. Selebihnya Bapak Ibu bisa membaca di rumah masing-masing. Tema renungan pada pagi hari ini adalah Yesus, Sang Roti Kehidupan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, apakah saudara pernah merasa kenyang setelah makan? Kemudian tidak lama kemudian saudara merasa lapar lagi? Karena porsi makan yang mungkin terlalu sedikit atau karena nafsu makan yang datang lagi? Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup terkadang memang begitu. Kita melakukan sesuatu tetapi kita merasa kurang puas. Dan kita mengejar untuk memuaskan hati kita. Namun itu hanya sementara dan kita merasakan kekosongan lagi. Apapun yang kita kerjakan rasanya selalu kurang untuk hidup kita. Nah, dalam perikop yang pagi hari ini kita baca, banyak orang mendatangi Yesus karena mereka ingin dikenyangkan lagi dengan makanan. Akan tetapi Yesus mengajak mereka untuk melihat lebih jauh, melihat lebih dalam, dan melihat lebih esensial lagi. Yesus menyebut bahwa dirinya adalah sebagai roti kehidupan. Nah, ungkapan ini diucapkan atau diulang sampai 3 kali oleh Yesus di ayat 35, ayat 48, dan ayat yang ke-51. Nah, apa maksudnya? Yesus hendak menegaskan bahwa dialah sumber kehidupan kekal. Kita tahu bahwa roti adalah makanan pokok orang Israel. Dan dalam sejarah keluaran dari Mesir, nenek moyang Israel memakan roti mana, roti yang turun dari sorga. Nah, sama seperti mana yang turun dari sorga, saudara, Yesus pun berasal dari sana. Yesus berasal dari sorga. Namun tidak seperti mana yang hanya bertahan 1 hari saja, kecuali pada hari yang ke-6, Yesus itu kekal dan abadi. Dia mati dan dia bangkit lagi. Nah, Yesus mengajak orang banyak itu untuk mau percaya dan menerima Dia yang kelak mengorbankan tubuh dan darahnya. Hal itu akan dipertegas kembali dalam perjamuan terakhir Yesus bersama dengan para muridnya. Nah, intinya adalah Yesus mau mengingatkan mereka agar jangan hanya mencari berkat. Jadi Tuhan Yesus mau mengingatkan kepada mereka yang datang kepada Yesus, jangan hanya untuk mencari berkat, tetapi mencari Sang Pemberi berkat yang dapat memberikan kehidupan abadi dan percaya kepadanya. Jadi bisa dibedakan ya, datang kepada Yesus bukan hanya untuk mencari berkat, tetapi justru mencari Sang Sumber berkat itu sendiri. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita renungkan sejenak. Saat ini kita seringkali sibuk mengejar hal-hal di dunia ini, seperti mungkin makanan, uang, kesenangan, pujian, ataupun pengakuan, validasi dari orang lain. Apakah hal itu benar-benar cukup untuk kita? Jika itu sudah kita dapatkan, apakah kemudian hidup kita menjadi sempurna tanpa kita merasakan kekosongan dan kehampaan? Tidak jarang ada saat-saat di mana kita merasa hampa. Mau tidak mau kita mengakui, kadangkala ada saatnya kita merasa hampa meskipun semuanya tampak sempurna. Semuanya tampak kita miliki. Nah, Yesus tahu itu. Dan
Dia memberi dirinya bagi kita. Yesus hadir untuk mengisi kekosongan itu. Nah, pertanyaannya, maukah saudara hidup di dalam Tuhan dan hidup bersama-sama dengan Tuhan? Nah, pada titik ini kita diajak untuk merenungkan bersama. Apakah kita benar-benar mencari Tuhan dengan hati yang tulus dan bergantung pada Tuhan, sang sumber kehidupan? Atau hanya untuk mencari berkat semata? Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bersyukur Tuhan untuk firman yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami diingatkan kembali, dan ini menjadi sebuah tamparan bagi setiap kami, bahwa mau tidak mau kami mengakui di hadapan Tuhan, kadangkala kehidupan kami hanya sibuk untuk mencari berkat, tetapi kami lupa akan sang pemberi berkat itu. Mampukan kami Tuhan untuk kami memiliki hati yang tulus dan hati yang terus merindukan akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Roh Kudus, mampukan kami untuk kami mewujud nyatakan firman-Mu, untuk kami terus mencari sang sumber berkat itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan sepenuhnya kehidupan kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Kami percaya berkat kecukupan, sukacita, damai sejahtera Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, kekal selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas saudara, selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, Engkau memilihku sebelum ku ada. Jemarimu yang menenunku serupa gambaranmu. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku di altar-Mu. Ku sadari selama ini